Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Mela Putri dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu tingkat 1B. Di sini, Dinda akan menjelaskan atau memberi informasi sedikit tentang materi sikap dari mata kuliah psikologi. Mau tahu apa aja materinya? Check it out. Nah, baiklah, definisi sikap terbagi menjadi 3. Yang pertama menurut Lois Stores, sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan, baik perasaan mendukung maupun tidak mendukung, terhadap suatu objek. Yang kedua ada definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara jika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif. Ataupun predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi, baik sosial, ataupun respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan. Dan yang ketiga, definisi yang berorientasi pada skema triadik. Nah, sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi atau berkaitan dalam memahami maupun merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya ada komponen atau struktur sikap. Komponen sikap terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kognisi, berupa kepercayaan, keyakinan, ide, konsep, persepsi, pandangan, opini, pengetahuan, atau informasi mengenai suatu objek. Dan yang kedua ada afeksi, berupa emosi atau perasaan. Nilai-nilai tentang suatu objek tertentu atau suatu objek yang ingin didefinisikan. Dan yang ketiga ada konasi. Konasi berupa kecenderungan atau bertingkah laku maupun bertindak terhadap suatu objek. Nah, jadi maupun perasaan, tingkah laku itu saling keterkaitan. Boleh dilihat dari gambar di samping. Nah, karakter sikap terbagi menjadi beberapa karakteristik. Yang pertama ada sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku tersendiri. Yang kedua, sikap ditujukan mengarah kepada objek yang psikologis. Dan yang ketiga, sikap merupakan suatu yang dipelajari. Yang keempat, ada sikap mempengaruhi perilaku tersendiri. Nah, sikap itu berpredisposisi tendensi kecenderungan untuk bertingkah laku. Jadi, mulai dari sikap, kita bisa melihat untuk perilakunya. Yang kedua ada belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap juga dapat mempengaruhi perilaku. Bukan perilaku bisa mempengaruhi sikap. Jadi sikap yang bisa mempengaruhi perilaku. Sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Nah, adapun faktor dari pembentukan sikap tersendiri. Sikap adalah suatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial, saling mempengaruhi satu sama lain, maupun mempengaruhi pola perilaku. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap. Yang pertama ada pengalaman pribadi tersendiri. Yang kedua, kebudayaan. Yang ketiga, orang yang dianggap penting, bisa orang tua, keluarga, pacar, sahabat, maupun yang lainnya. Dan yang keempat ada media massa. Kelima ada institut. Yang keenam ada faktor emosional dalam diri individu tersendiri. Fungsi sikap yang pertama ada utilitarian function, yaitu sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan tujuannya atau mencapai tujuannya. Dan yang kedua ada knowledge fashion, yaitu sikap membantu untuk memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk mempengaruhi pengetahuan. Contohnya sikap bisa mempengaruhi kita ingin tahu, kenal lingkungan dengan baik. Yang ketiga ada allow expression, yaitu sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Dan yang keempat ada ego definition, yaitu sikap melindungi diri atau menutup kesalahan.
dalam rangka mempertahankan diri atau ego sendiri. Nah, teori-teori dalam pembentukan dan perubahan sikap, yang pertama ada teori keseimbangan. Franz Heider 1958 menjelaskan atau memberitahu bagaimana sikap kita berkenan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori dilibatkan ada perceiver P, orang lain maupun objek atau seseorang. Ketiga elemen tersebut membentuk suatu kesatuan di mana elemen tersebut menghasilkan keseimbangan. Yang kedua ada teori konsisten kognitif dan afektif. Dan teori yang ketiga ada teori ketidaksesuaian atau dissonance theory, yaitu sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Nah, sumber pokoknya ada dua. Yang pertama akibat pengambilan keputusan dan yang kedua ada akibat perilaku yang bertentangan. Dan ada inkonsistensi, yaitu mengubah sikap agar sesuai dengan perilaku. Dan teori yang keempat ada teori atribusi, yaitu berbeda dengan terjadi beberapa pendapat yang berbeda dengan pada ahli pada umumnya. Ahli mengatakan sikap berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Dan sedangkan teori berpendapat sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi sikap sendiri kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi perubahan perilaku yang menunjukkan perubahan sikap. Oke guys, sekian materi yang bisa Dinda jelaskan. Dina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.